kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Menurut kami yang paling penting, parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita, sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Begitulah kira-kira sekilas janji-janji manis yang ditebar calon presiden dan calon wakil presiden pada debat pertama. Jadi kandidat nomor urut 1. Debat dua pasangan kandidat sudah dimulai Senin malam 9 Juni. Baik pasangan Jokowi JK maupun Prabowo Hatta berusaha tampil sebaik-baiknya. Janji-janji ditebarkan dan tim kampanye kedua calon bekerja keras untuk memikat pemilih. Penyampaian visi dan misi Capres-Cawapres sangat penting sebagai sarana untuk mengenal lebih jauh kemana mereka akan membawa rakyat dan bangsa Indonesia ketika terpilih nanti. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Eni Srihartati menilai, platform serta visi dan misi kedua pasangan calon presiden dan wakil sudah ideal dan sempurna, tinggal berharap mereka konsisten dengan apa yang dijanjikan. Sebagian kalangan juga melihat semua hal yang disampaikan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa mestinya sudah bisa dikerjakan saat Hatta menjabat sebagai Menko Perekonomian. Begitu pula dengan janji pemerintah bersih yang diusung PDI Perjuangan terhadap pasangan Joko Widodo Yusuf Kala ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi saja masih bisa korupsi. Bagaimana bila berkuasa? Begitu kira-kira pendapat sebagian kalangan. Saya sampaikan bahwa intinya bagaimana mereka konsisten terhadap platform, konsistensi kebijakan. Pemekaran. Selain kemampuan para kandidat dalam menyampaikan visi dan misi mereka, publik juga akan menilai performa para kandidat pada debat dan harus diakui pemilih di Indonesia masih melihat penampilan para kandidat dalam memberikan penilaian. Namun yang jelas, janji-janji yang sudah terlontar dari Capres dan Cawapres harus kita catat untuk ditagih suatu saat nanti. Catatan itu penting untuk menjadi alat menagih janji supaya mereka yang terpilih nanti tidak berkelit saat menjabat. Pemilu Presiden 2014 akan diselenggarakan pada 9 Juli dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Joko Widodo Yusuf Kala dengan nomor urut 2. Menagih janji Capres-Cawapres, siapa yang konsisten? Bisa kita hadirkan pastian. Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan kita jumpa lagi dalam debat tim ses Capres dan Cawapres 2014 dan senang sekali saya Lulu Miati akan bersama Anda selama 1 jam ke depan. Anda tadi sudah menyaksikan tayangannya, mungkin Anda juga masih berpikir kira-kira akan memilih mana ya, pasangan 1 atau pasangan 2, bagaimana Anda memantapkan pilihannya juga nih untuk menentukan pilihan nanti di tanggal 9 Juli 2014. Kita akan menyaksikan langsung debatnya. Ini tim ses dari Capres dan Cawapres, sudah ada 2 kubu dari pasangan Capres dan Cawapres. Yang pertama di sebelah kanan saya sudah ada Pak Egy Sujana. Selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam. Dan ada juga Pak Bang Muhammad Sanusi. Selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Pak Taufik Basari. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada juga Bung Masinton Pasaribu. Selamat malam Bung, apa kabar? Selamat malam, salam 2 jari. Salam 2 jari. Baik, ini menarik sekali karena tadi nanti saya akan meminta dari kedua tim ses ini untuk menanggapi tayangan tadi, tapi kita harus break dulu nih ternyata ya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Ada Apa Berita. Ya, kembali bersama kami pemirsa di Ada Apa Berita, dan saya langsung saja karena saya yakin juga Bapak-Bapak sudah menyaksikan debatnya secara langsung dan tadi juga sudah ada tayangan ulangnya terkait dengan menagih janji calon presiden, karena kedua calon presiden dan wakil presiden sudah mulai keliling Indonesia, sudah mulai keliling daerah memberikan janji-janji, ada yang
janji surga, ada juga yang realistis, semua akan menagih janji seperti apa. Mungkin bisa dikritisi dulu dari kelompok Prabowo dan Hatta ini terkait dengan janji-janji yang disampaikan oleh kubu lawan ini dari tayangan debat capres yang tadi, yang pertama. Yang pertama, kalau konteksnya rekrutmen politik yang tadi diungkap, menurut Jokowi tadi dikatakan bahwa harus ada metode yang baru dalam pengertian dia bukan ketua partai tapi bisa jadi capres. Dengan pendekatan pasti orang yang terbaik. Pertanyaan seriusnya, apakah di PDIP itu yang terbaik Jokowi? Kan tidak ada beauty contest untuk itu. Saya yakin bukan Jokowi yang terbaik, banyak sekali. Kalau yang terbaik di PDIP itu saya banyak kenal juga kan. Jadi itu aja udah satu kebohongan yang secara metodologi dia sudah tidak pada tempatnya ngomong seperti itu. Artinya dia kan dipilih sebagai capres sekarang merasa paling terbaik. Padahal nggak ada proses beauty contest untuk itu. Demokrat masih ada dengan konvensi. Di PDI mana? Nggak ada, kan cuma ditunjuk sama Megawati sebagai petugas partai dia. Nah, jadi oleh karena itu dalam perspektif itu kedepannya bagaimana lebih jauh. Lebih jauhnya lagi kalau soal yang diomongkan di debat mereka, Jokowi sangat bagus menurut saya dalam pengertian melontarkan ide pengawasan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun. Itu pengawasan. Tetapi fakta di lapangan, ada kasus namanya Busway, itu ada 3 stafnya yang jadi tersangka, kemana aja dia ini? Pengawasan apa yang dilakukan? Kok dia komentar malah tidak tahu? Itu kan bentuk omdo saja begitu loh, dalam pengertian dia mengatakan bahwa pengawasan, apalagi ini untuk janji presiden loh. Janji presiden Indonesia lebih luas, DKI saja yang satu skup di provinsi nggak bisa dia penuhi. Baik, jadi ada 2 poin yang banyak poinnya, belum macet, belum banjir, lebih banyak nih orang DKI. Coba, silakan Bung Sanusi. Iya, untung saya tidak hadir saat waktu debat. Kalau saya hadir, saya mau tampil di depan. Saya hanya mau bilang, Pak Jokowi, saya kenal Anda, saya sekretaris pemenangan. Saya bilang kalau Anda meyakini rakyat Indonesia tentang keberhasilan Solo, silakan. Tapi Jakarta tidak. Boleh kumpulin seluruh teman-teman, masuk ke tempat kami, debat sama-sama sama kami. Kita punya apa yang dibilang berhasil. Saya mau sebutin satu-satu ya. Tanah Bank, uang miliaran, sampai sekarang berantakan. Kemarin dia demo ke DPRD. Waduk Melati, Waduk Kemau, Waduk Pluit, itu semua CSR loh. Tidak ada yang pakai APBD, itu pun demo. Dan itu CSR, boleh tanya Pak Jokowi, yang cari siapa? Bukannya Pak Jokowi, Pak Ahok. Lelang jabatan bermasalah. Kampung Deret bentar lagi masuk ke kejaksaan. Kenapa? Karena banyak orang dibuat yang rumahnya lebih jelek tapi tidak dibuat, tetapi kemudian IEB-nya nggak ada, masih itu nggak boleh melanggar. KJS, KJP sekarang nggak jalan. Boleh tanya deh, Mas Inton, semua tanya rakyat Jakarta. Sekarang KJS, KJP nggak ada yang jalan. Mau tanya apa? APBD sekarang di bawah 5%. Banyak sekarang nih. Ya, kemarin kita rapat anggaran malah bisa defisit 10 triliun. Boleh ntar tanya sama teman-teman PDIP. Jadi melihat dari kinerja yang di kalau Jakarta lihat terakhir kalau ini di luar Jakarta boleh ngomong. Tapi kalau Jakarta, teman-teman kumpulin bareng sama kami semua, kita diskusi lebih panjang tentang apa yang dia kerjakan. Ini yang lebih parah nih, sampai sekarang ini, dan sekarang 2 tahun Sekda tidak pernah dilantik, masih PLT, sehingga Bapak Jakarta nggak ada. Pak Jokowi nunjuk orang like and dislike. Ada yang dari baru langsung 3 bulan jadi biro udah kepala dinas, ada yang pensiun terus diperpanjang. Teman-teman saya di Satu Perjuangan yang saya tahu kapasitasnya sekarang semua jadi megang di BUMD. Itu temannya Pak Jokowi. Monorel tanpa kontrak dikasih ke temannya yang sekarang nggak jalan. Dipertanyakan ya. Bagaimana langsung saja tanggapannya dari Bung Mas Inton atau Bung Taufik? Jadi pertama tadi aku menanggapin Bang Egy bahwa dia bukan yang terbaik. Kalau di PDI Perjuangan itu banyak kader yang terbaik di PDI Perjuangan. Lebih baik dari Jokowi banyak kan? Enggak, ini di samping Pak Jokowi, Bu Mega itu terbaik, Pak Jokowi terbaik, Mbak Puan terbaik. PDI Perjuangan itu ada Mas Ganjar, ada Pak Pramono, Pak Cahyokumolo dan lain-lain. Kita pakai logika dulu. Dia mengatakan logikanya saya jadi capres ini karena rekrutmen yang model baru ini yang terbaik. Benar, itu benar. Pertanyaan saya, apa Jokowi terbaik? Ya, itu yang saya katakan bahwa di PDI Perjuangan tuh banyak yang terbaik, gitu loh. Di samping yang baik-baik banyak yang terbaik. Nah, ini bagaimana PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai partai modern. Beda dengan partai yang dibentuk memang untuk mencalonkan kadernya gitu ya, mencari. Yang bikin partai bukan kadernya, yang bikin partai. Contoh ya,
Gerindra dibentuk memang untuk mencalonkan menjadi kendaraannya Prabowo begitu ya, untuk sebagai calon presiden, capres. Nah, apa tadi yang disampaikan umpama apa benar ini semuanya sisi gagal apa segala macam. Kemarin 2 hari lalu ya Menteri Kesehatan mengakui dan memuji sistem pelayanan kesehatan masyarakat dengan online itu yang terbaik. Memuji itu loh. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan upaya terobosan yang menurut kita ya hal-hal yang apa dilakukan Tanah Abang, sebelumnya jenderal tuh. Tapi hari ini tidak bisa menyelesaikan Tanah Abang gitu loh. Memang belum selesai. Jenderal, Pak. Sampai sekarang belum selesai. Artinya memang belum selesai karena memang proses waktu berjalan, sedang berjalan. Tapi hari ini di DPR Ketua BPK mengatakan BUMD Jakarta paling amburadul. Ya, hari ini jelas itu. Oke, jadi ya kalau menurut saya begini, setiap pihak bisa melakukan penilaian. Apalagi kalau yang melakukan penilaian adalah tim kubu yang lain, tentu akan dikeluarkan yang negatif-negatif. Ya, saya pikir sah-sah saja, silahkan saja melakukan penilaian seperti itu dengan catatan seperti itu. Tapi yang paling penting kan bagaimana apa yang dirasakan oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kan kalau kita bicara soal janji, soal visi misi, maka kita harus melihat apakah visi misi yang disampaikan ke publik, baik itu secara lisan melalui debat ataupun yang tertulis yang disampaikan ke KPU, itu memang cocok dan sesuai dengan rekam jejaknya selama ini. Ya, kalau misalnya kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, misalnya, Pak Prabowo itu kita lihat kalau rekam jejaknya adalah seorang militer, ya, berkarir cukup baik sampai menjadi Danjen Kopassus, kemudian jadi Pangkostrat, meskipun akhirnya terpaksa diberhentikan karena ada masalah setelah diperiksa oleh DKP. Meskipun katanya kepresnya dihaluskan, ya, menjadi berhenti dengan hormat, ya, tapi kan kenyataannya latar belakangnya adalah DKP. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah apakah ada catatan keberhasilan Pak Prabowo, ya, selama memimpin sebagai TNI yang kemudian cocok dengan apa yang disampaikan dalam visi misinya. Ya, tentu mengatur tentara yang tinggal perintah akan berbeda dengan mengatur masyarakat sipil yang sedemikian luas dengan kompleksitas persoalannya. Nah, ibaratnya kalau kita bicara visi misi, maka itu seperti sebuah baju, apakah cocok atau tidak? Atau dengan hal lain, karena kemarin itu visi misinya terkait dengan pembangunan demokrasi, kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih, yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini rekam jejak Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang terdepan dalam hal pemberantasan korupsi, atau orang yang terdepan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, atau orang yang terdepan dalam hal pembangunan demokrasi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau saya ibaratkan, kemarin pernah saya sampaikan juga, jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan bagaikan seorang tukang yang menjual obat penumbuh rambut, tapi dia sendiri kepalanya botak, ya. Artinya orang tidak akan percaya, loh, kok dia menjual obat tumbuh rambut tapi dia sendiri botak. Nah, ini kan jadi persoalan. Misalnya soal kepastian hukum. Ketika kita bicara soal kepastian hukum, kan yang menjadi titik berat adalah semua kejahatan, ya, itu harus diproses hukum. Nah, apakah track recordnya menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa menunjukkan bahwa selama ini Pak Prabowo menekankan bahwa setiap kejahatan harus ditegakkan hukumnya? Kalau Pak Jokowi itu berbeda. Selama ini Pak Jokowi telah berhasil menciptakan suatu hal-hal yang baru di dalam Jakarta. Tapi jangan bilang Jakarta. Jangan bilang Jakarta. Sidak, dengan melakukan pengawasan langsung. Sekarang kultur para aparat di kelurahan misalnya itu sudah banyak berubah. Orang tidak berani lagi datang siang-siang nyantai-nyantai, tidak berani lagi karena takut makanya saya bilang tadi kalau teman-teman, kalau mau kita buka fairness, ya, buka secara data, saya bilang kalau bicara Solo silakan. Jokowi jangan sebentar. Begini, enggak. Aku mau
pasti kau menyalahkan Jokowi tentang Jakarta. Kau bilang nanti Solo aja. Nanti kita Solo. bicara Jakarta, kalian bilang Solo bermasalah. Saya bilang artinya begini, Jokowi batuk pasti kalian salahkan. Nah, sama. Itu sisi saya sama gini. Saya sebentar. Saya ngomongin satu-satu. Jadi gini, gitu Abang gini, saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau kemudian keberhasilannya kan harus ada ukurannya. Orang nggak bilang berhasil tanpa ukuran. Saya sampaikan, saya punya ukuran yang boleh kita duduk sama-sama. Kalau dibicara keberhasilan Solo, saya nggak apa-apa. Ukurannya publik dong, Pak. Pandangan publik. Makanya saya bilang kalau publik itu biasanya opini yang dibentuk dari ukuran publik. Sekarang saya mau tanya, Abang boleh jalan lagi ya, tanya yang tadi KJS. Sekarang tanya seluruh masyarakat, semua protes KJS nggak ada yang bisa cair satupun. Nah, itu enggak, saya mau tanya sekarang nih ya. Kesehatan itu memuji. Ya makanya saya baca Kompas kemarin lah. Kayak gini. Pandangan penilaian seseorang kan akan tergantung dari dia ada di posisi yang jawab yang punya data tadi. Begini. Yang jelas ya, penilaian itu bisa dilakukan secara objektif ataupun subjektif. Pak Jokowi ini sudah mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Kita bisa tracking itu berapa banyak penghargaan. Dan itu penghargaan itu diberikan secara objektif. Sekarang Jakarta nih ya. Saya mau kasih tahu. Kalau ada kepentingan tertentu, sebentar. Jakarta ini saat ini yang paling gampang. Tidak pernah kita tidak dapat adipura. Kali ini satu adipura pun kita nggak dapat. Itu adipura dulu di Bekasi. Begini. Konteksnya. Ini penilaiannya jelas loh. Penilaiannya jelas. Silakan Bang. Prabowo Hatta. Semua orang dalam konteks yang memperhatikan itu tahu persis bahwa Jokowi waktu terpilih jadi gubernur ditanya untuk capres 2014 langsung jawab ora mikir, I don't think that, katanya kan berkali-kali semua. Terus tiba-tiba sekarang apa? Ini namanya munafik. Kata Nabi Muhammad loh, orang yang ngomong bohong, kalau janji ingkar, dikasih amanah hianat. Nah ciri ini ada sama Jokowi. Jadi ini orang munafik. Tapi orang dia munafik mencalonkan loh Bang. Dia dicalonkan partai. Iya, tapi dia bisa menolak loh. Kalau dia konsisten dengan orang suruh jurang mau gitu. Kalau kita ini aktivis harus konsisten, yang dipegang orang itu omongan. Baik, nanti akan ada itu yang waktu dipegang. Itu tidak boleh. Sama halnya begini Bang. Kadar PD Perjuangan. Retorika lah. Kita tahu sama-sama mencari. Sebentar kita akan kembali lagi usai jeda berikut tetap pegang omongan. Jokowi nggak pegang omongannya sendiri. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adaba Berita dan suasana di studio ini sudah memanas tapi kembali agak lerem sedikit ya, sudah mulai agak tenang sedikit. Tapi nah ini kita bicara mengenai kesempatan ya, kesempatan saya berikan kepada dari Capres dan tim ses Capres dan Cawapres urutan 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kubu dari Jokowi JK. Siapa yang mau bertanya duluan? Abang aja Bang. Abang nanya paling bisa dia. Tadi menarik dalam pengertian banyak kader PDIP yang terbaik dan saya sepakat. Pertanyaan seriusnya, kenapa Jokowi yang dipilih? Ini ada cerita apa di belakang ini? Tolong jujur, kalau jujur pasti benar ya. Kalau benar pasti kita dapat keadilan. Kalau udah bohong lagi, wah susah gitu loh. Tolong jelaskan mekanisme kok tiba-tiba, karena menurut pengetahuan kita yang di dalam Bu Mega sama Puan juga sebenarnya nggak puas atau apa begitu, banyak berita-berita di luar tapi kan nggak bisa dikonfirmasi. Nah sekarang saya konfirmasi sama kalian, mengapa dia yang terpilih seolah dia yang terbaik padahal kan masih yang banyak yang terbaik. Jadi saya mau jawab bahwa kenapa kok tiba-tiba. Pertama itu bukan tiba-tiba, ini adalah perencanaan partai ketika Kongres 2010 lalu. Bagaimana partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk disiapkan memimpin, baik itu di daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Kan nah, ini jadi waktu Kongres itu Megawati. Benar. Yang dipilih. Tidak Bang. Kongres PDI Perjuangan 2010 ya menyerahkan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengumumkan calon presiden. Bukan mendelegasi. Bukan menentukan ya. Bukan kepada Ibu Megawati langsung ditunjuk oleh Kongres, tidak, menyerahkan. Nah, tentu kenapa Pak Jokowi ini bukan tadi saya menjawab bahwa ini bukan tiba-tiba, ini by proses yang memang dipersiapkan oleh partai. Nah, pertama, kenapa Pak Jokowi beliau memimpin Solo itu berhasil. Dari pada saat 2005 dari 30
4%-an, kemudian di 5 tahun berikutnya, tahun 2010 dipilih oleh rakyat Solo, kemenangannya itu bukan sekedar menang, tapi kemenangan spektakuler, lebih dari 90%. Nah, kemudian partai melakukan penilaian atas kerja, ideologi, program, dan loyalitas terhadap partai. Nah, PDI Perjuangan jelas dan tegas ideologinya Pancasila 1 Juni, kemudian programnya itu adalah politik Trisakti tadi, berdaulat, mandiri, dan membangun kepribadian. Begini brother, itu pendekatan normatif. Yang saya tahu, yang substantifnya, tidak. Bagaimana konglomerat menekan, tidak. Bagaimana apa kelompok-kelompok asing juga ikut. Bang, nah itu harus di variabel itu dihitung. Jangan nggak jujur brother, kita tahu itu semua gitu loh. Itu, aduh gimana kalau udah mulai nggak jujur? Jangan ini bang. Juga yang soal Megawati. Megawati nggak pernah. Memang diserahkan ke Megawati, tetapi Megawati juga punya hak menyatakan dirinya presiden boleh. Mau ngasih ke Puan juga boleh. Terserah dia. Jawaban tentang tekanan tadi saya bantah. Ibu Megawati tidak pernah tunduk terhadap tekanan. Itu sudah dibuktikan. Ini kita ngomong rekam jejak tadi. Ibu Megawati ditekan Orde Baru Soeharto, rejim militer yang sangat otoriter pada saat itu. Ibu Megawati tegas dia lawan. Tegas pada prinsip. Nanti kalau kita bongkar yang 27 Juli kemana kan susah. Jadi begini, saya dari Partai Nasdem, jadi tidak ikut dalam proses yang dilakukan dari PDI Perjuangan. Tapi kalau kita lihat, ya kita memang membutuhkan sosok Jokowi. Ya, saat ini kita sudah lelah dengan sikap-sikap yang arogan, sikap-sikap yang elitis. Jokowi ini menggambarkan bahwa inilah sosok pimpinan yang kita butuhkan pada saat ini, yang dia merakyat, dia mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat, dia sederhana. Dan itulah gambaran kita sehari-hari. Kalau sederhana yang banyak yang lebih gembel dari Jokowi. Kita butuh orang-orang yang seperti ini. Harapan kita setelah kita melewati satu masa yang cukup panjang 10 tahun dengan kondisi yang seperti ini, inilah sosok pimpinan yang kita nanti-nantikan. Bagaimana kemudian kita berharap Indonesia akan menjadi Indonesia yang hebat, ada satu jalan perubahan sehingga kita menjadi Indonesia yang lebih baik, dan itu tampil di sosok Jokowi. Bagaimana kemudian dia berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, bagaimana kemudian dia mampu menciptakan hal-hal yang baru yang membangkitkan lagi semangat bahwa kita bisa kok menjadi hebat lagi seperti yang kita cita-citakan. Nah, itu ada di sosok Jokowi. Untuk itulah kenapa kemudian ketika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi, Nasdem dengan cepat langsung oke, ini memang cocok sekali. Kita memang butuh sosok yang seperti ini tanpa ada syarat. Bukan tanpa Nasdem, Surya Paloh aja kali. Kita nggak ada rapat kok. Kita tahu nggak ada rapat Nasdem, nggak ada itu. Oh nggak bisa Pak. Itu Surya Paloh sendiri aja. Itu kan pendapat dari kita kan informasi teman kita banyak. Informasi dari mana yang tidak jelas orang yang kemudian disampaikan pembinaannya segala macam tahu saya. Yang kemudian membuat isu-isu yang tidak benar. Tapi kembali ke soal itu tadi, Nasdem mendukung Pak Jokowi ya tanpa syarat. Kita tidak hitung-hitung ya akan dapat kursi sekian menteri di BUMN atau apa ya, bahkan soal menteri utama dan sebagainya nggak ada. Jadi kita memang mendukung Pak Jokowi karena memang inilah sosok calon presiden yang dibutuhkan pada saat ini untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Sebelum kubu ini memberikan pertanyaan, silahkan mungkin dari ada yang ingin bertanyakan juga. Saya mau sampaikan lagi begini, waktu di pemilu kada Pak Jokowi tanda tangan di materai banyak terhadap orang miskin untuk tidak digusur. PKL yang kemarin datang pun semua disikat. Itu orang jelas dia tanda tangan di atas materai, berani loh. Saya ada, kalau mau dilihat besok datang saya kasih ada 5 tanda tangan di atas materai. Sebentar, gantian dong. Jadi kalau ngomong itu satu-satu. Coba tanyakan ke orang yang digusur itu. Orang Ria Rio pindah ke Caksu. Saya belum selesai. Bagaimana mereka melihat, apakah mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk? Bisa ditanyakan ke mereka masing-masing. Saya belum selesai. Silakan, Bang. Yang Ria Rio datang ke kita sebagian. Bapak boleh tanya, apakah itu pakai APBD? Tanya. Fungsinya APBD kalau penyerapannya bagus, pembangunan berhasil. Sekarang 5%. Itu tidak ada pakai APBD. Bapak boleh tanya Pak Jokowi, siapa yang cari duitnya? Ahok cari CSR-nya. Enggak, Jokowi.
Boleh ditanya Pak Jokowi langsung. Saya cerita apa adanya. Makanya saya bilang dan boleh ditanya kepada rakyatnya sendiri bagaimana mereka merasakan perbedaan kondisi ketika hidup di Rio dan hidup di rusun yang ada di Cakung. Saya sendiri juga sempat berdialog dengan mereka karena itu makanya saya tahu apa yang mereka rasakan. Mereka datang ke tempat kita. Kenapa? Misalnya contoh, itu apartemen yang diberikan oleh swasta tidak ada kasur dan segala macam. Tidak boleh pakai APBD. Tidak boleh sama sekali karena tidak boleh dikasih. Hibah itu nggak bisa begitu. Sehingga apa? Ahok yang cari CSR ini. Sekarang orang sebagian sudah teriak nih, ya tempatnya tidak terorganisir, dan semua ditinggalin sama Jokowi. Jokowi nyapres, semua ditinggalin, semua barang berantakan. Saya mau kasih tahu lagi, yang namanya Adipura itu bukan main-main penilainya. Dari pengawasan, pelaksanaan manajerial, SOP sampai kebersihan, gagal semuanya. Yang lebih parah lagi, PJS-nya itu PLT, sekda 2 tahun supaya otorisasi dia bisa ngangkat orang semaunya. Baik. Itu boleh fokus ditanya lagi yang soal terbaiknya nih. Banjir, macet, kenapa nggak jadi variabel ukuran? Itu dia waktu mau cagup ya, cagup dia ngatakan banjir, macet gampang itu. Tapi gini, buktinya gila-gilaan kalau prestasi Prabowo sendiri dan Pak Hatta ada nggak sama ini? Seperti apa yang tadi saya sampaikan, tidak ada Prabowo sama sekali. Semua orang tahu kalau Danjan Kopassus terbaik menjadi ukuran terjadi kan dia ada pasukan elit dari terbaik bos dalam konteks apa Prabowo ya. Tapi kalau dipecat sesuai dengan kepemimpinannya. Kalau dipecat masa terbaik? Orang kalau sudah dipecat itu tercela loh Bang Egy. Kalau Bang Egy misalnya sama diberhentikan, bekerja di mana beda bahasanya bos. Loh, bahasa hukum beda, dipecat sama diberhentikan. Ya diberhentikan pun juga bermasalah. Diberhentikan karena apa kan gitu. Pasti ada latar belakang. Yusuf Kala kalau diberhentikan dari proses Yusuf Kala juga diberhentikan sama Gus Dur. Ya kita lagi bicara soal Prabowo. Kalau Prabowo melewati satu proses DKP yang ada pemeriksaan di judul kita lagi nagih janji. Kan berarti ada masalah. Sekarang kita lagi nagih janji. Janjinya itu sekarang Jokowi sudah mengatakan bahwa banjir macet gampang diselesaikan. Nyatanya gila-gilaan sekarang masih banjir dan macet. Kemudian pengawasan, banyak kasus busway, kasus lagi tanah BMW. Itu belum selesai, nanti kalau dibuka pengadilan rakyat lebih kelihatan. Saya bingung gini, saya bingung ini. Pak Yusuf Kala debat itu menyatakan tentang HAM. Waktu Ibu Mega jadi presiden, tidak ada lu manggil Prabowo. Waktu Yusuf Kala jadi wakil presiden, tidak ada juga manggil Prabowo tentang itu. Selesai kata mereka semua. Waktu kita sama-sama bantu tim cawapresnya Prabowo untuk Bu Mega, nggak ada yang ribut HAM. Bos, persoalan hak asasi manusia, persoalan kejahatan itu bukan PDI Perjuangan yang ngutik, itu negara. Tapi Megawati, dewanya PDI sudah mengatakan nggak ada masalah, makanya disanding jadi cawapres sama orang. Soal hak asasi manusia itu, ya tetap itu masalah hukum. Masalah bagaimana negara menyelesaikan hukum. Ya kalau kita konsisten dengan negara hukum, ketika ada satu kejahatan, maka tidak boleh ada impunitas. Maka saya bilang tidak boleh satu kejahatan dibiarkan begitu saja sampai akhir negeri ini itu tetap harus diusut. Ada presidennya Bu Mega, wakil presidennya Pak Yusuf Kala, Pak SBY pun sampai detik ini. Nah itulah PR negara kita yang harus kita selesaikan. Kalau misalnya negara tidak mampu menyelesaikan itu, ya berarti negara juga gagal. Ya Bu Mega gagal waktu itu berarti yang terkait kita harus dalam proses kepala negaranya siapa? Megawati. Kita harus menyatakan bahwa dalam proses menyatakan Megawati kepala negara yang gagal. Dalam proses penegakan HAM ini, negara belum berhasil memberikan keadilan bagi korban. Itu kepala negaranya siapa? Bu Megawati. Harus segera usai pariwara berikut tetaplah bersama kami di Ada Berita. Kita harus selesaikan. Tidak boleh kita lupakan. Anda kembali bersama kami dalam debat tim sukses Capres dan Cawapres 2014, dan kali ini saya memberikan kesempatan untuk kubu dari Jokowi JK untuk memberikan pertanyaan kepada kubu dari Prabowo Hatta. Silakan, siapa yang mau bertanya? Baik. Ketika kita menyampaikan visi misi itu kan yang paling penting adalah apakah visi misi itu dapat dilaksanakan, dapat diimplementasikan. Nah, tentu jika visi misi hanya sekedar jargon-jargon saja, kalimat berbunga-bunga, itu kan juga akhirnya menjadi janji-janji kosong. Nah, kalau kita ingin bisa mengukur apakah visi misi itu dapat diimplementasikan, kita bisa lihat dari rekam jejak tentunya. Ketika misalnya terkait dengan penegakan hukum, ya. Tapi kalau Pak Prabowo, jangan bicara Jakarta. Saya bicara terkait dengan penegakan hukum. Ya, ketika bicara mengenai penegakan hukum, tentu kita akan bertanya-tanya, ya, apakah misalnya sosok Prabowo dan Pak Hatta ini bisa konsisten menegakkan hukum kalau kita lihat dari rekam jejak. Apa prestasi yang telah diberikan
pada negara ini, baik itu oleh Pak Prabowo maupun Pak Hatta, terkait dengan penegakan hukum yang konsisten. Ya, ketika misalnya ada masalah di tubuh militer, gitu, Pak Prabowo sendiri punya masalah yang sampai saat ini masih menggantung dan masih menjadi kewajiban bagi negara untuk melaksanakan rekomendasi DPR. Ada rekomendasi DPR nih untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa setelah mendapatkan laporan dari Komnas HAM. Itu satu. Yang kedua, Pak Hatta Rajasa juga kita mempertanyakan juga apa saja prestasinya selama ini ketika menjadi menteri di beberapa pos, ya, terakhir sebagai Menko Perekonomian. Apakah kemudian ada prestasi-prestasi misalnya membersihkan di tubuh kabinet itu bersih dari korupsi. Kemudian ada satu sistem yang dibangun dengan baik yang bisa mencegah korupsi. Nah, ini kan tidak ada catatan-catatan itu, sehingga menjadi pertanyaan ketika mengatakan kami akan tegakkan hukum, kami akan berantas korupsi. Kenyataannya mana? Tidak ada catatan-catatan. Kita mau menambahkan pertanyaan sebelum dijawab oleh kubu. Jadi lebih banyak pepesan kosongnya karena apa yang disampaikan oleh, katakan nih, Hatta Rajasa contoh ya, dalam 3 periode ikut dalam pemerintahan tidak satupun prestasi dia sampaikan dalam pemaparan visi misi itu tadi. Maka kita sebut pepesan kosong. Dalam konteks penegakan hukum, equal, ada keadilan, ada kesetaraan. Anaknya ya menabrak 2 orang meninggal dunia tidak dipenjara. Di mana keadilan itu, gitu. Nah, terus kemudian ketika Pak Prabowo ditanyakan persoalan pelanggarannya terhadap kasus pelanggaran HAM itu, tanyakan atasan saya. Nah, ini apa yang bisa kita tagih dari orang-orang atau calon-calon pemimpin seperti ini? Nggak punya prestasi. Kedua, dia ditanyakan pertanggungjawaban, suruh tanyakan atasan saya. Jadi kalau kita melihat memang ya, ini kalau saya melihat, apalagi emosional dari seorang calon presiden ini, bintangnya 2, ketika ketiga berhentiin. Kalau menurut kita ya, ini calon pemimpin yang memaksakan diri. Macan iklannya macan Asia, aslinya macan iklan, bertahun-tahun iklan terus. Nah, dalam ini kita ya, dengan emosinya yang meledak-ledak segala macam, menurut kita ya, pantasnya memang di prestasinya sampai di bintang 2 prestasinya itu, ya, baik Pak di bintang 2 ketimbang yang 3 dipecat. Nah, jadi ya cukup jadi calon presiden. Cukup jelas pertanyaannya. Silakan Bung Egy atau Bung Sanusi. Bung Egy dulu ya. Kalau orang intelektual itu punya cara berpikir ya. Nah, cara berpikir itu begini, objektif, sistematis, kemudian toleran. Nah, objektivitasnya di dalam konteks melihat track record, dalam melihat soal kepemimpinan, itu yang pertama konsepsi. Apa konsepsinya? Kalau Anda mimpin, itulah yang dipaparkan menjadi visi dan misi. Jadi jelas konsepsinya. Terutama kita menekankan dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam. Karena pasal 33 UUD 45 itu sangat jelas mengatakan dengan sangat tegas, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Pasal 33 loh itu, Pak. Iya, makanya. Nah, dalam perspektif itu wajib, ya, benar ya. Dalam konteks seperti itu, inilah visi yang sudah dikemukakan kemarin, bagaimana mengelola sumber daya alam yang harus terbagi buat rakyat. Bagaimana aparatur negara, PNS-nya sampai ke jajaran-jajarannya juga ditingkatkan pendapatannya. Itu yang kita lihat kemarin, penjelasan visinya. Itu turunan dari bagaimana di hulunya ini kita mengelola sumber daya alam yang sebaik-baiknya. Anda tahu nggak satu gram emas berapa? 500.000 kurang lebih ya. Cewek lebih tahu soal emas ya kan. Kemudian situ 1 gram berapa juta ton kita punya emas. Selama ini kemana? Ya, belum lagi kemarin Indosat, belum lagi Bank BCA juga kemarin itu. Kemudian belum lagi kapal tanker. Itu semua malah dijual zamannya Megawati ini. Jadi tidak visioner dalam konteks pasal 33 tuh nggak jalan gitu loh, Bos. Tapi selama ini misalnya Pak Hatta sebagai menteri sudah dilaksanakan atau belum? Nah, konteksnya ini yang saya bicara Prabowo dulu dong. Kan Prabowo yang kita mau ini kan. Sudah dilaksanakan. Jadi dalam Prabowo. Ya sudah, ini maka dibuat gagasan. Gagasan yang harus diwujudkan, namanya visi misi. Belum lah, Bang.
Bang, belum pernah Prabowo. Ini visi misi karena dia mau memimpin bangsa ini supaya jelas arahnya. Jadi, itulah pemimpin. Kalau Jokowi manajer kelasnya, ya ini pemimpin, leader gitu loh. Pemimpin itu membuat konsep, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan. Itu pemikiran yang sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian konteksnya track record tentu tidak fair membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Tidak fair. Kalau dia track recordnya dalam dunia militer boleh adu, nggak ada apa-apanya Jokowi, gitu loh misalnya. Karena bukan militer Jokowinya, norak kalau gitu bandingnya. Jadi Anda sangat sebagai militer tidak bermasalah. Enggak. Kalau misalnya nggak bermasalah, oke. Kalau bermasalahnya itu tidak berhasil sampai pensiun. Tidak. Tapi kan diberhentikan sebelum pensiun. Nah itu gimana? Begini. Kalau berprestasi selesai sampai pensiun, oke, bisa. Tapi kan kalau nggak selesai pensiun gimana? Itu soal dinamika yang memang harus dipahami. Kalau konteksnya itu JK juga pernah diberhentikan oleh Gus Dur, jelas itu. Itu hak prerogatif presiden, Bang. Nah, ini juga presiden. Bukan, kalau mau mengganti kabinet itu kan beda, bukan persoalan tercela. Saya nambah. Prabowo kaitan sama korupsi kok. Prabowo bukan kita bongkar-bongkaran presiden. Prabowo karena dituduh kalau dalam dokumen DKP ini indisipliner, menentang atasan, ya. Adinda, melakukan operasi apa yang ente omong itu saya yakin ente nggak ngerti. Datanya. Begini, saya mau tanya. Jangan bilang orang nggak ngerti. Buktinya apa? Kalau itu yang melakukan pelanggaran Prabowo apa? Ya Prabowo dong, ini jelas dipecat. Apa yang anda bisa saksikan? Apaan itu? Coba detailkan apa satu ini kelakuan ini? Nggak ada. Dan juga lagi logika yang paling cerdas harus dipahami secara intelektual. Kalau konteks menyatakan orang bersalah harus ada putusan pengadilan. Itu baru orang bersalah. Bagaimana Anda mau mengatakan orang salah nggak ada putusan pengadilan? Itulah problemnya adalah negara. Problemnya kan negara. Membiarkan. Nah, negara waktu itu yang kepala negaranya siapa? Megawati. Oh bukan, pada saat itu Habibie. Konteksnya. Ya pada saat itu Habibie. Ketika Prabowo diberhentikan. Pada saat itu Habibie itu masih tahu. Habibie Gus Dur, Megawati. Menjadi panas sekali. Kita bicara lagi. Kita masih satu segmen lagi, karena Mega yang mutusin Jokowi. Jadi ya, masih dalam debat tim sukses Capres dan Cawapres 2014 tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Ini waktunya singkat sekali, Bapak-Bapak, hanya 4 menit. Jadi saya hanya memberikan kesempatan 1 menit dari masing-masing tim ses untuk menyampaikan closing statement. Silakan dari Bung Masinton dulu. Iya, jadi tidak, visi misi itu menjadi sangat penting, ya. Apa yang disampaikan visi misi Prabowo dengan Pak Jokowi itu, kalau pengamat itu bilang beda-beda tipis. Nah tentu ya yang membedakannya adalah Pak Jokowi sudah melakukan. Kalau yang sana baru akan-akan. Visi misi dia akan abstrak, mengawang-awang di atas tanpa pernah dikerjakan kalau tidak bisa dilaksanakan. Nah tentu Jokowi JK sudah mengerjakan dan melakukan itu. Dan kerja itulah terus. Tapi juga bagaimana realisasi janji dari yang disampaikan oleh pasangan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi umpama dengan ya programnya Kartu Indonesia Pintar. Ini program ya, visi misi jelas tadi. Jadi turunan dari visi misi tadi direalisasi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, terus kemudian pembangunan desa, ya, penguatan di desa. Jadi Pak Jokowi tidak mengklaim anggaran 1 miliar 1 desa. Nah itu perintah undang-undang. Bagaimana mengkoneksikan negara maritim ya dengan sistem transportasi laut tadi. Baik, 1 menit sudah berlalu. Terima kasih Bung Masinton, silakan Bung Taufik. Oke, visi misi adalah satu kontrak politik ya yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk Pak Jokowi dan Yusuf Kala itu sudah menyampaikan visi misi dalam 41 halaman yang lengkap, komprehensif dan detail dan dapat ditagih ketika memang nanti dipercaya masyarakat untuk memimpin kelak. Dan yang paling penting adalah visi misi ini harus dapat meyakinkan bahwa dapat dilaksanakan ya. Untuk Pak Jokowi dan Yusuf Kala, semua yang tercantum dalam visi misi tertulisnya ataupun yang disampaikan dalam debat
debat itu nyata-nyata bisa diuji melalui rekam jejaknya selama ini. Apakah cocok? Apakah misalnya visi A memang sesuai dengan karakter dan rekam jejak dari Pak Jokowi dan Yusuf Kala dan sebagainya. Nah, kalau Pak Prabowo dan Hatta kan cukup tipis ya visi misinya, normatif dan umum. Tentu kita juga akan kebingungan ketika kita menagih. Bagaimana caranya kita menagih suatu hal yang sangat umum yang kalau misalnya ternyata kita tagih lagi bisa berkelit kan seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting bagi kita adalah mari kita memilih dengan melihat rekam jejak dari masing-masing pasangan calon ini agar kita yakin bahwa ketika kita memilih pasangan tersebut tidak ada beban yang akan muncul di kemudian hari. 1 menit sudah berlalu, terima kasih. Silakan Bung Egy. Bung Sanusi dulu. Saya setuju dengan memilih dengan rekam jejak. Saya mau menyampaikan, mengingatkan masyarakat seluruh yang ada mendengar saat ini. Yang pertama adalah pemimpin yang dicari adalah kejujuran, amanah. Ya, saya sampaikan, saya mengingatkan secara publik bahwa Pak Jokowi bilang saya bukan kutu luncat. Sumpah adalah bagian di bawah Quran, yang bagian amanah yang tidak boleh tinggalkan. Terakhir dalam sebuah media dia bilang saya mau mundur kalau kemudian ditolak saya nggak bisa nyapres. Padahal sekarang udah nyapres tapi tetap tidak mau mundur. Ini persoalan janji. Hal yang kecil tidak bisa dipenuhi, jangan berpikir yang besar mau diselesaikan. Jangan bicara visi dan misi. Saya tahu betul Jakarta bagaimana sampainya. Tapi ya sudah masyarakat memilih. Tapi saya mau mengingatkan bahwa pemimpin itu yang dipegang adalah mulut bicaranya. Itulah jiwa seorang pemimpin. Kejujuran boleh ditanya dalam survei. Yang pertama dicari adalah psikologi seorang yang paling jujur, baru kecerdasan berikutnya. Saya berharap pemirsa tahu siapa yang paling jujur di sini. Itu aja. Oke, baik. Silakan Bung. Saya ada satu ayat Quran yang menarik buat saya dan saya takut dengan ayat ini. Kabura maqtan indallahi antakulu malataf'alun. Allah itu sangat benci sama orang yang ngomong tapi nggak dikerjain. Itu benci sekali Allah itu di surat As-Saff itu ayat 2 dan 3. Jadi banyak omongan Jokowi, JK juga ngomong hancur katanya kalau negara dipimpin Jokowi 2 bulan sebelum ini. Tapi dia nggak ngaku, bilangnya habis Jokowi terpilih. Padahal logikanya waktu itu Jokowi tidak akan 2012 tidak mungkin dia ucapkan itu. Jadi itu dilanggar. Jadi nanti kita lihat azab Allah kepada orang yang ngomong tapi nggak dikerjain. Nah mungkin azabnya diberi kekalahan dan Allah kasih nomor 1 yang dimenangkan. Insya Allah. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Bung Sanusi, Bung Egy, dan Bung Taufik sama Bung Masinton, terima kasih. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Kurniawati pamit pun dulu, tapi jangan kemana-mana, ada Berita masih akan menemani hingga pukul 11 malam nanti. Mari kita sama-sama bersalaman karena debatnya sudah berakhir. Kembali teman, terima kasih.